Sahabat yang diberkati di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com melalui live streaming dimanapun sahabatku yang mendengarkan. Ya, masih berbicara tentang generasi strawberry, dan juga bagi sahabat yang mau bergabung silakan langsung saja di 081 66554532. Di malam hari ini kami mengundang atensi pertanyaan dari sahabat yang mau bertanya, atau mungkin sahabat punya hal yang mau dikonsolingkan di malam hari ini dan mau namanya tidak disebutkan pun bisa nanti langsung ditulis ya tanpa nama, jadi kami tidak akan membacakan nama sahabat yang bertanya di malam hari. Ya, Pastor, ini kita mau masuk dulu ke pertanyaan ya. Boleh ya? Ya, baik, kita ada sebuah pertanyaan, bukan sebuah ada, tapi ada beberapa ya. Ada beberapa pertanyaan dari penanya kita di malam hari ini. Ini sudah bergabung bersama dengan kita kembali seperti biasanya dalam program refleksi ini. Pendengar kita yang jauh ada Dr. Ayu di Toronto. Shalom program refleksi Radio Surya Kebenaran. Shalom Pastor Simeon, sudah lama tidak berjumpa dalam program refleksi, dan apa kabar? Haleluya, kabarnya baik Dr. Ayu. Yes. Terima kasih. Ya, ini memang berapa lama ya? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Kira saya tidak on air. Ya, karena kebanyakan off air. Baik, terima kasih Pastor sudah merespon nih. Selamat malam untuk Kak Rio, selamat malam, dan pendengar Radio Surya Kebenaran dimanapun berada. Langsung saja untuk pertanyaan saya. Ini pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Generasi strawberry ini agar dapat diubah menjadi generasi super, langkah optimal apa yang harus dipegang? Karena sekarang banyak yang bukan super tapi baper. Iya, betul. Baperan pun udah baper itu ya, anak-anak muda sekarang ini. Ya, langkah apa yang akan kita ini? Intinya adalah kita melatih mereka untuk menjadi tangguh, ya. Bagaimana caranya nanti saya akan sampaikan di sesi selanjutnya. Nah, kalau tidak sesi ini, sesi yang terakhir nanti, supaya kita mengajak mereka untuk bisa tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini kita. Ya, intinya itu. Jadi karena ini yang dikeluhkan dari generasi strawberry adalah mudah rapuh ini loh, udah sakit hati. Nah, ini kita yang ajari mereka untuk mereka bisa lebih kuat, lebih pantang menyerah, lebih super nih. Lebih super, seperti itu. Itu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Pastor. Dan ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu kembali. Tantangannya sudah pasti terletak dalam diri mereka, yaitu hal yang tidak terjangkau oleh mereka sendiri. Nah, misalnya hal itu adalah sesuatu yang datang dari luar dan langsung terkoneksi penuh dan malah larut. Untuk melepaskannya ini harus bagaimana, Pastor? Ini contoh kasus, ada seorang anak yang terlihat rohani, patuh, pintar dan sopan. Tiba-tiba suatu ketika dia berubah menjadi kacau, masuk dalam pergaulan buruk, dan dia dengan santai berkata, inilah duniaku yang aku mau dan duniaku yang sebenarnya. Iya, Dr. Ayu, kita bisa lihat dari dua sisi ya. Kalau dari sisi rohani, berarti dia mungkin belum betul-betul mengalami kasih Tuhan, belum betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Berarti selama ini hanya sekedar kewajiban, mungkin karena orang tuanya galak, udahlah daripada saya ini, udahlah gitu kan, ikut aja. Tapi di dalam hati kok gini sih gitu, sehingga mereka akhirnya jadi seperti kalau mereka waktunya bisa lepas dari orang tua, maka mereka seperti keledai lepas dari kandangnya yang selama ini dikekang gitu, jadi akhirnya liar gitu. Itu yang kalau kita lihat dari sisi rohani ya, menurut saya ya, seperti itu. Sehingga yang tadinya mereka terus akhirnya lepas gitu. Mereka belum betul-betul mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam hidup mereka. Mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan gitu. Itu dari sisi rohani. Kalau dari sisi psikologi, berarti bisa saja mereka ini terpengaruh oleh lingkungan yang buruk itu gitu. Mereka nggak kuat karena pilihannya cuma dua, mereka mempengaruhi atau dipengaruhi, udah itu aja. Kuat-kuatan pengaruhnya, mungkin mereka mulai punya teman-teman yang ini
bisa langsung wah gitu ya, enak juga ya, terus saya ikut aja gitu. Dan bisa juga karena ada sakit hati di dalamnya gitu. Ini secara psikologi ya, bisa saja dia menyimpan sakit hati. Jadi istilahnya tanda kutip udah balas dendam dia. Nanti saya kalau sudah ada kesempatan saya akan bebas lepas sesuka saya gitu. Ini yang saya lihat. Nah, langkah apa yang bisa diambil untuk kita bisa ini? Ya, untuk mencegahnya, ya betul-betul ajak mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupannya. Sama seperti saya, meskipun saya anak pendeta, saya harus mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan saya. Jadi dengan cara sendiri gitu. Dibimbing oleh orang tua dan tentu saja berusaha untuk menemukan gitu. Ya. Berusaha untuk kita menemukan secara pribadi gitu. Ya, dari mana kita bisa punya timbul keinginan itu? Ya dari input baik dari orang-orang tua, orang tua kita, orang-orang sekitar kita maupun sesuatu yang bisa diikutkan retreat itu bagus sekali. Retreat anak muda itu bagus itu menyadarkan, membuka mata rohani anak-anak bahwa kita anak muda ini harus hidupnya harus diserahkan kepada Tuhan supaya bisa terarah gitu. Ini yang secara rohani kita bisa lakukan seperti itu. Dan secara psikologi kita harus secara orang tua harus jangan menyakiti hati mereka. Ya, kalau mereka sakit hati, akhirnya ya seperti itu. Kapan saya bisa lepas ini? Gitu. Sama seperti kan kayak bom waktu juga. Iya, betul. Kayak di anak-anak remaja, anak sekolah nih kan. Dari SD sampai SMA nggak boleh gondrong. Begitu kuliah langsung banyak yang gondrong. Yang cowok ya, gitu. Dari SD sampai SMA tidak boleh semir rambut. Begitu lulus apa yang terjadi? Semiran, oke. Nah, seperti itu. Ini contoh simpel di Indonesia seperti itu. Saya nggak ngerti kalau di Kanada ya. Nah, itu pencegahannya. Tapi kalau sudah terlanjur piye? Nah, ini kan pertanyaan gitu. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, dari sisi rohani kita doakan mereka, sebut nama mereka dalam doa-doa kita. Ya, dari sisi psikologi kita kasih bahasa kasih mereka. Bahasa kasih mereka apa sih? Kita amati. Nggak tahu, udah kasih 5-5-nya sudah. Gitu. Seperti itu. Ya, yang orang tua yang mungkin tadinya jadi otoriter sekali harus mulai lebih lembut. Gitu. Tetapi jangan sampai kebablasan, permisif ya, seperti gitu. Tapi harus bisa tarik ulur kayak main layangan gitu. Ya. Gitu. Dan satu lagi saya ingat untuk mencegahnya ingatkan tujuan hidup mereka, talenta mereka, genjot ininya talenta mereka sampai benar-benar jadi ahli di bidangnya itu gitu loh. Saya perhatikan kalau seorang anak dia itu ahli di bidang manusia digenjot talentanya, dia sibuk untuk membangun talentanya, meningkatkan kemampuan saya kan kok tidak sempat untuk nakal ya. Gitu. Karena dia tahu tujuan itu, saya mau begini, saya mau begitu. Jadi ada cita-cita gitu. Nah, seperti anak-anak kalau SD itu bagus sekali, sering kalau ditanya, ayo Rio kalau sudah besar mau jadi apa Rio, sering gitu Rio dulu waktu kecil. Ya itu malah dari TK SD sampai SD, tapi semakin SMA sudah mulai jarang. SMP apalagi siapa yang nanya gitu. SMP masih kadang-kadang sesekali lah ya. Tapi kalau sudah mulai besar ini akhirnya akan mulai dilupakan oleh anak gitu. Loh, anak SD kan masih berubah-ubah, biarin. Yang penting dia tahu bahwa ada tujuan, dia pengen ke sana. Maka biasanya kan pengen jadi pilot. Nah, kalau pengen jadi pilot harus makan yang banyak, makan pinter, rajin belajar dan seterusnya. Inilah yang akan saya mau jadi pilot. Oke, saya harus makan yang banyak dan seterusnya gitu loh. Nah,
ini harusnya diingatkan terus gitu. Ya. Nah, kalau semakin besar tidak diingatkan, ingat pelajaran semakin sulit, ya, anak-anak pergaulan semakin luas. Kalau tidak diingatkan dengan tujuan mereka lupa dan tergiur. Ayo Rio, kita coba ini rokok ini nanti Rio, ya kan? Ini atau apa nih? Ya, gitu kita sudah akhirnya terseret lah. Itu karena Pak lupa, saya itu mau kemana sih gitu. Ibaratnya kalau kita mau melakukan perjalanan, Rio mau ke Kopeng katakanlah, sudah tahu tujuannya mau ke Kopeng. Kalau sudah tahu tujuan, disuruh mampir, ayo Rio, ini ke rumahku dulu ya. Kalau waktunya oke, ya secara ini oke. Tapi kalau di dalam kehidupan tujuan kita nggak bisa buang-buang waktu. Tidak bisa buang waktu. Buang-buang waktu. Oke, beda ya. Ya, anggap saja perjalanan mau ke suatu tempat ini sudah waktunya mepet gitu. Waktunya mepet, nggak bisa buang-buang waktu lagi. Misalkan begitu Rio, mampir dulu ke rumah saya, ayo nanti tak kasih apa, kamu suka apa, teh, ayo tak bikinin teh, bikin apa, suka apa, donat, tak kasih donat. Oh enggak dulu, saya harus ke Kopeng ini karena sudah waktunya mepet ini, mau pelayanan lagi, kan begitu. Nah demikian pula kalau anak-anak selalu ingat akan tujuan hidupnya, cita-citanya, apa yang ingin dia raih. Nah, saya yakin kok tidak akan sempat dan tidak akan tergiur dengan tergiur dengan pergaulan yang seperti itu. Yes. Ya, itu dari saya. Oke, baik Pastor. Mungkin ini saya masih penasaran, ada beberapa pertanyaan dari dokter. Kita keep dulu. Ini untuk balik ke pertanyaan pertama Dokter Ayu tadi. Nah, ini ada di materi nih. Ya, mungkin kita lanjutkan ke materi dulu. Siap. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah bisa bergabung di 081-646-5532 bersama dengan kami di malam hari ini membahas tentang generasi strawberry bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi gitu kan, artinya supaya membuat generasi ini jadi generasi super. Ya. Kita tadi intinya adalah membuat mereka semakin tangguh. Ya, caranya apa? Dengan satu, diberi tantangan. Berilah tantangan. Oke, kamu bisa nggak sekian gitu. Misalkan marketing, kamu ditarget katakanlah omset 10 juta, bisa nggak kamu ambil 10 juta ini, bahkan lebih, bisa nggak gitu. Kasih tantangan. Biasanya anak muda kalau ditantang, oh siapa bilang saya nggak bisa, ya biasanya langsung adrenalinnya langsung bangkit, akan berusaha untuk mengalahkan. Nah itu akan terbiasa dengan tantangan, mereka akan oke, saya akan coba gitu. Beri tantangan. Lalu yang kedua dibimbing tentu saja ya. Yang kedua dibimbing, jangan ditol di biar-biarin aja. Karena kalaupun dikasih tantangan, mereka tidak bisa meraihnya, merasa aduh berat nih. Udahlah terserah lah gitu. Bisa seperti itu. Karena kan belum tangguh. Yep. Nah, harus dibimbing. Gitu, harus dibimbing. Di mentoring lah ya istilahnya. Ayo, kenapa kamu, ayo semangat, kamu pasti bisa. Jadi perlu ada bimbingan. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, mengasah kecerdasan intrapersonal. Ini adalah salah satu dari 9 kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu dalam multiple intelligences gitu ya. Nah, salah satunya adalah kecerdasan intrapersonal. Jangan salah dengan interpersonal. Kalau interpersonal itu berhubungan, kecerdasan dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau intrapersonal, intra itu kan di dalam, berarti cerdas akan diri sendiri. Nah, setiap orang memang cerdas di bidangnya masing-masing, tetapi ada kecerdasan tertentu yang anak-anak juga atau kita semuanya harus punya, harus asah juga. Iya. Gitu loh. Nah teorinya Howard Gardner itu kan semua anak cerdas, cuma cerdasnya itu di mana? Iya. Satu di antara 9 atau beberapa di antara 9 ini. Tapi bisa saja orang berpikir, loh, saya kan cerdasnya kan cerdas di musik saja. Saya tidak mau belajar kecerdasan yang lain. Nah ini enggak boleh. Nah,
ada kecerdasan tertentu yang memang tidak harus kita tekuni. Artinya gini, contoh, saya bukan atlet, saya tidak harus menekuni kecerdasan kinestetik, gitu. Tetapi misalkan saya pemusik, ya saya tekuni kecerdasan musik saya, gitu loh. Tetapi kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, menurut saya ini yang juga harus punya semua. Karena orang mau sukses itu kecerdasan interpersonalnya harus bagus, bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Karena mereka tidak bisa sukses tanpa orang lain. Meskipun penyanyi solo sekalipun, siapa mau jadi manajernya? Oke, dia handle sendiri. Siapa yang mau, misalkan suara bagus tapi jengkelin orangnya, siapa yang mau panggilnya? Ya kan, nggak akan terkenal. Oke, itu butuh orang lain. Yang kedua, intrapersonal, intra di dalam. Kita harus bisa cerdasakan diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita bisa memahami diri sendiri. Baik. Ya, jadi kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan untuk memahami diri sendiri, untuk mengendalikan diri sendiri, untuk mendrive diri sendiri. Seperti itu. Jadi caranya bagaimana untuk melatih kecerdasan intrapersonal? Baca buku, buku-buku yang ini ya, yang praktis-praktis ya, kayak pengembangan diri lah. Pengembangan diri. Ya. Selanjutnya refleksi diri, atau orang sering bilang meditasi, merenung. Ya itu baik. Lalu kalau secara rohaninya namanya saat teduh. Itu bagus. Saat teduh, berdoa ya. Selanjutnya caranya mengasah kecerdasan intrapersonalnya itu belajar mengekspresikan emosi dengan baik dan benar. Susah loh kalau tidak pernah dilatih. Bagaimana bisa marah dengan kadar yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat? Bagaimana? Ya kan? Mengekspresikan. Bagaimana bisa ngomong kalau kita ini tidak suka dengan cara yang baik? Ada orang yang tidak berani ngomong langsung mana? Ya udahlah, dipendam sendiri. Ya. Ada yang terlalu berani. Saya tuh nggak suka, tapi caranya ngomong nggak baik. Ya kan? Itu. Nah ini perlu dilatih. Gitu. Ya. Lalu biarkan melatih netralisir emosi negatif. Nah ini penting. Ya, kalau mudah sakit hati, mudah rapuh itu kan emosi negatif itu terus mengendon itu apa bahasa Indonesianya? Mengendap di dalam dirinya terus. Dan emosi negatif kalau dienggapkan terus itu akan berpengaruh pada tubuh. Emosi negatif, di mana emosi negatif itu tinggal di tubuh, disitulah gangguan tubuh terjadi. Contoh, kok saya sering pusing ya? Ternyata diselidiki ternyata emosi negatif. Kenapa? Marah sama orang. Perasaan marah di mana? Ada di kepala. Ya cocok. Gitu kan. Nah orang kalau biasanya saya kok sakit perut terus ya. Biasanya asam lambung naik gitu kan. Biasanya kadang-kadang kecemasan atau ada perasaan yang lain, meskipun tidak selalu, tetapi contoh itu kalau ada orang yang ditengkuk sini kok kaku sekali, apalagi kalau habis ingat itu ini ya, emosi negatif tinggal di situ, begitu dirilis hilang langsung. Saya pernah jumpai klien yang seperti itu gitu, itu karena ada emosi negatif di situ, kalau dihilangkan sudah plong. Rata-rata orang emosi negatif di mana dirasakan sakit hati, jengkel apa segala di mana di dada, biasanya paling banyak di dada, karena itu hati kita ini di situ di dada, dan ini tempatnya emosi, kadang-kadang di dada dan di kepala, biasa cekot-cekot terus. Nah tapi ya situ perasaan di mana emosi negatif di dada dan di kepala, ya cocok. Nah gitu. Maka belajar dilatih untuk menetralisir emosi negatif, merilis emosi negatif itu. Ya. Nah, cara merilis emosi negatif bagaimana? Macam-macam.
bisa dengan menulis, dengan katarsis ya istilahnya psikologi ya, mau coret, dan menulis di hari itu bagus juga loh. Lalu apalagi curhat, ya, harus curhat dengan orang yang tepat, ya, melampiaskan emosi, misalkan ingin berteriak silakan, tetapi yang model-model begini saya tidak rekomen selalu dilakukan. Teriak, kalau tidak teriak nggak plong, ini akan nggak baik juga akhirnya. Saya pengen banting, oke lah kalau sekali banting apa dulu? Banting yang tidak merusak ya. Pengen mukul ada sansak, ya udah itulah sansak, tapi jangan terus digunakan. Kalau emosi negatif pukul sansak, wah kalau tidak ada sansak mukul orang mateng, nanti pengaruh sama ini. Saya dulu pernah ada murid ya SMA bertengkar sama pacarnya, emosi dia, itu masih pelajaran komputer, di lab komputer, dia jangkel, apa yang terjadi? Dia marah, mukul layar monitor, apa yang terjadi? Pecah monitornya, harus ganti tuh. Kan tidak boleh yang destruktif ya, seperti itu. Jadi ini perlu dilatih juga kemampuan untuk menetralisir emosi negatif. Ya, saya juga terus berlatih juga, bukan berarti saya sudah masternya, enggak juga, kita semua belajar. Siap. Lalu biarkan memilih dan mengambil keputusan sendiri. Nah, anak-anak dengan generasi yang strawberry ini, biarkan mereka ambil keputusan sendiri, karena kadang-kadang kalau seringkali diambilkan keputusan, mereka enggak mau bertanggung jawab. Ada kesulitan sendiri, gimana nih? Kan kamu yang nyuruh gitu kan. Oh iya. Nggak boleh itu, ya harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ya udah, kamu pilih dong yang mana gitu. Konsekuensinya ya kita ajari aja. Konsekuensinya kalau kamu ini, kemungkinannya apa yang terjadi? Bisa begini. Kalau kamu ambil keputusan yang B, apa kemungkinannya? Begini. Nah, itu kita kan melatih mereka untuk bisa memprediksi apa yang mereka ambil itu konsekuensinya bagaimana. Gitu. Dan berlatih memfokuskan pikiran. Belajar berlatih fokus pikiran ini kecerdasan di dalam diri semua itu ya. Gitu. Pikiran harus fokus. Nah ini juga fokus juga dalam mengejar tujuan atau target. Gitu. Nah, ini akan bisa melatih kegigihan atau itu istilahnya ngetren itu AQ itu adversity quotient. EQ. Iya. AQ. Iya, bahasa Inggrisnya EQ. Ya. Adversity quotient. Jadi kecerdasan untuk bertahan di dalam masa kesesakan itu harus juga ada. Coba mereka menjadi tipe-tipe orang yang climber, bukan tipe quitter maupun campers. Quitter itu yang mudah menyerah, campers itu yang ya kadang menyerah tapi tidak sampai puncak gitu. Tapi kalau climber itu bisa apapun terjadi hajar terus. Kuat gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, jadi harus dioptimalkan ya dalam diri kita. Sesuai pertanyaan Dokter Ayu yang nomor 1 tadi, ini jawabannya di sesi yang ini. Ya baik, ini Pastor, mungkin kita ke pertanyaan lagi. Ini masih dari Dokter Ayu di malam hari ini. Terima kasih Dokter Ayu. Ini pertanyaan ketiga berasal dari Dokter Ayu. Masih berkaitan dengan nomor 2, pertanyaan nomor 2 tadi. Nah, apakah dari perubahan itu bisa dikatakan itu tujuan Tuhan atas hidupnya? Soalnya dia berkata, itulah jati dirinya yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan dikatakan kita adalah mulia dan berharga dan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera yang tertulis dalam kitab Yeremia, Pastor? Ya, itu kan yang anggapan dia sendiri bahwa itu jati dirinya. Padahal kan Tuhan sudah kasih jati diri kepada kita, gitu kan? Nah, tujuan Tuhan memang betul seperti Dokter Ayu katakan, itu masa depan yang penuh harapan gitu. Bahkan di Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini adalah hasil karyanya Tuhan, yang Tuhan mau supaya kita ini hidup di dalam pekerjaan perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya setiap kita ini sudah ada disiapkan Tuhan untuk pekerjaan baik, untuk kita bisa hidup di dalamnya menggenapi rencana Tuhan itu gitu.
Nah, kalau mereka merasa jati diri, ya itu pemahaman yang salah. Ya anak muda ya, namanya anak muda masih berpikir sangat pendek sekali. Gitu. Oke, baik. Ya, baik Pastor, kita dengarkan dulu lagu. Nanti kita akan masuk kembali dalam sesi selanjutnya. Oleh karena itu, bagi sahabat yang mau bertanya, silakan 0816654532. Kami masih punya waktu untuk sahabat dalam program refleksi di malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.